kita bicara zakat pertanian itu bukan 2,5%. Ya kan, antara 10% atau 5%. Kapan 10%? Kalau disiram air hujan. Kapan dia 5%? Kalau menggunakan alat. Jelas ibu-ibu? Jadi itu apa namanya? Kalau kita berdalil zakat profesi itu adalah dengan zakat pertanian, kenapa hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan pertanian? Hitung pertanian itu ada kekhususan. Misalnya dari sisi nisabnya beda dengan zakat harta. Masih ingat nisab zakat pertanian itu? 5 wasak. 5 wasak itu kalau ibu masih ingat sekitar 750 kilo atau 7,5 kintal. Ibu sudah giling itu beras, nanti bisa 10%, bisa. Sekarang mohon maaf, kalau 7,5 kintal, itu duitnya berapa itu? 50 kilo saja, itu duitnya sekarang sekitar berapa? Ada 700. Beras 1 karung. Silakan. Beras 1 karung berapa ibu? Ada, taruhlah supaya kita gampang menghitung, 500.000. Berarti itu dengan hitungan per kilonya cuman murah ya, 10.000 misalnya. Maka kalau diduitkan berapa itu ibu? 750 kintal, kilo, berapa ibu? 750. Per kilo berapa umumnya beras? Itu 15.000 setahu saya. 15.000. Iya, kalau kilo kan beda dengan liter. Liter per liter iya, yang 12.000 udah bagus per liter. Bahkan 10.000 pun sudah bagus sebenarnya per liter. Tapi kalau per kilo itu lebih apa? Lebih banyak. Taruhlah kita ambil kalau 750 kilo dikali 15.000 saja, itu hitungannya dari 112 juta ibu. 750 kilo dikali, mohon maaf, dikali 15, 11 juta 250. 11 juta 250. Itu taruhlah kita katakan sudah apa namanya itu? Sudah nisab. Sudah apa? Nisab. Diambil hak fakir miskin dari situ berapa? 5% kalau dia menggunakan alat pengairan, 10% kalau tidak menggunakan alat pengairan. Maksud saya, zakat profesi itu yang menjadi dalilnya adalah zakat pertanian. Zakat profesi jelas, yang menjadi dalil adalah zakat pertanian. Bukan zakat mal, karena kalau zakat mal nanti ada nisab, ada haul, kan begitu. Kalau zakat pertanian ayatnya jelas. Allah berfirman, "Wa'tu haqqahu yauma hasadihi." Bayarkan zakatnya di hari panen. Nah, ibu ambil gajian itu dikiaskan bahwa ibu lagi apa? Panen. Jelas tidak logikanya? Logika yang dipakai oleh Baznas, oleh Badan Amil Zakat ketika mereka menerapkan sistem apa? Zakat pertanian. Itu bukan karena itu zakat mal, bukan, mereka nggak anggap itu zakat mal. Itu dikiaskan kepada namanya zakat pertanian. Zakat pertanian itu tidak terikat oleh haul. Jelas ibu? Tapi zakat pertanian dibayar di hari panennya. Waktu haqqahu yauma hasadihi. Itu ayat Al-Quran. Keluarkan zakatnya di hari panen. Panennya pekerja kapan? Tiap bulan. Cuman kan masalahnya kalau kita ingin mengatakan itu zakat pertanian, kenapa nisabnya bukan nisab pertanian? Dan kenapa yang diambilnya jumlah
Angkanya bukan angka pertanian. Kalau itu nisab pertanian, maka yang kena itu hanyalah yang di atas tadi 11 juta berapa? 11 juta 250 ribu. Kalau kita anggap ya, kita anggap tadi 750 kilo. Kalau diuangkan itu kita hitung-hitungan sederhana 11 juta. 11 juta. Ini orang gajinya 10 juta juga kena kok. Berarti nggak ada nisabnya. Jadi kalau nggak salah Basnas itu pakai istilah pakai emas, tapi ininya per bulan. Jadi di breakdown per bulan 85 juta dibagi 12 bulan, jatuhnya sekitar 7 jutaan. Nah, 7 jutaan itu sudah kena. nanti kita tanya ke Basnas, Pak Basnas. Kalau seandainya saya sudah bayar zakat profesi, apakah saya kena lagi zakat mal? Itu pertanyaan harus dijawab itu. Saya udah kena zakat profesi, kena lagi nggak saya zakat mal? Saya yakin, wallahu a'lam bishawab, pasti akan dijawab, ya nanti selama hartanya kena nisab dan sudah haul, ya kena lah kan itu. Jadi double nanti akhirnya. Kok ngomongin harta masalah akhirat pelit amat? Enggak, kita bukan masalah pelit atau enggak pelit. Ini kita bisa bicara hukum dulu nih. Kalau itu logikanya adalah logika pertanian, maka nisab pertanian sekian. Yang diambil juga bukan 2,5%. Kalau enggak 10%, 5%, tergantung nanti cara pengairan. Kalau cara pengairannya pakai alat, maka lebih kecil lah zakatnya 5%. Kalau tidak pakai alat, lebih besarlah, jadinya 10%. Nah sekarang, nisabnya di zakat profesi, mohon maaf, pakai nisab apa? Enggak jelas. Kalau dikatakan pakai nisab harta, enggak, harta baru 85 gram, baru kena. Berarti bukan pakai nisab harta. Pakai nisab pertanian, enggak juga. Mohon maaf, orang gaji 7 juta di Indonesia, kena enggak? Kalau lembaganya kerjasama dengan Basnas misalnya, kena enggak? Kena. Padahal 7 juta itu belum nyampe apa? Nisab. Baik, berarti dari nisabnya enggak jelas. Pakai nisab yang mana? Jelas ya? Apakah pakai nisab zakat pertanian? Bukan. Pakai nisab zakat harta? Bukan juga. Sekarang, terus apa dasarnya? Ya dasarnya tadi dikiaskan kepada pertanian. Baik, oke lah, itu dianggap panen, hari panen. Berarti kalau panen kan ngambilnya 10% atau 5%. Ini ngambilnya malah apa? Jadi kayak dari sini. Jadi kayak jadi produk baru sebenarnya inovasi zakat. Menurut saya ya. Mungkin saya pernah diskusi sama guru saya, dosen ekonomi Islam ketika saya ngambil S2. Saya sampaikan hal itu, beliau bilang, ya sekarang beginilah, kata dia sederhananya. Apakah pantas petani yang harus bekerja 3 bulan, panen, mereka kenal zakat, sedangkan si fulan yang kerja tiap bulan gak kena zakat? Mana sisi keadilannya? Beliau alasannya begitu. Walaupun kita kalau ingin bilang lagi, ya sisi keadilannya syariat adil. Bahwa Allah menentukan hukum ya adil. Toh yang gajian tiap bulan, kalau memang dia terkena nanti nisab, setahun sekali pun dia akan apa? Mengeluarkan zakat mal juga akan kena, begitu kan. Zakat mal juga kan ya dihitung 85 juta. Kalau 2,5%-nya berapa itu Ibu? 10%-nya 8.500.000. Dibagi 4 tuh 2.100.000 sekian. 2.100.000 25 ya 2.100.000. 2.100.000 itulah yang dia keluarkan. Itulah yang dia keluarkan. Jelas tidak Ibu? Jelas ya logika saya. Itu logika saya. Ya, makanya saya terlepas bahwa masalah zakat profesi ini masih perdebatan, saya cenderung mengatakan tidak boleh mengambil zakat apa?
kecenderungan saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak ada yang namanya zakat apa? Profesi.